Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dulur-dulur, salam saduluran selawas. Jumpa lagi dengan Marvel dan Alif TV. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah lengkap ya, pound for pound atau ranking di UFC. Oke, langsung aja dulur-dulur. Oke kawan-kawan, seperti inilah tampilan peringkat pound for pound UFC pada awal tahun 2013. Pada titik ini Anderson Silva dan George St. Pierre telah memantapkan diri mereka sebagai dua petarung terhebat dalam sejarah MMA. Sementara Jon Jones sedang meniti tangga menuju puncak karirnya. Saya mengatakan ini di setiap video, tetapi seperti yang Anda lihat banyak telah berubah sejak tahun 2013. Saya sangat senang dengan video ini, jadi mari kita simak bersama-sama dan dengan benar di dalamnya. Di sini adalah sejarah lengkap peringkat pound for pound UFC. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu Renan Barrow mengalahkan Michael McDonnell di ranking interim. Untuk peringkat, Lyoto Machida mendapatkan keputusan menang atas Dan Henderson, yang mana menjatuhkan Henderson dari peringkat pemilihan acak, dan kemudian menempatkan Demetrius Johnson di atas Dominick Cruz. George St. Pierre mempertahankan gelarnya setelah sukses melawan Nick Diaz. Dengan perankingan acak kemudian menetapkan juara kelas bantam sementara di atas juara kelas bantam Dominick Cruz. Benson Henderson mempertahankan gelarnya dengan mengalahkan Gilbert Melendez dengan keputusan kemenangan. Jon Jones mengalahkan Chael Sonnen dan berhasil mempertahankan gelar kelas berat ringannya. Cain Velasquez mengalahkan Pitbull Silva tetap di peringkat ke-6. Frankie Edgar mendapatkan keputusan menang atas Carlos Oliveira, dan kemudian secara mengejutkan Chris Weidman meng-KO Anderson Silva. Silva kemudian turun 2 peringkat menjadi peringkat 3 dan Weidman berada di 10 besar. Demetrius Johnson berhasil melakukan kuncian dan menang dari John Moraga tetap di posisi nomor 7. Jose Aldo mempertahankan posisinya di nomor 4 dengan kemenangan TKO dari Chang Sung Jung. Kemudian Anthony Pettis sekali lagi mengalahkan Benson Henderson, kali ini dengan mengklaim kejuaraan kelas berat ringan UFC. Dengan acak menempatkan Jose Aldo di atas posisi ranking Anderson Silva. Renan Barrow menang TKO dari Eddie Wineland, dan sekali lagi Jon Jones mempertahankan gelar kejuaraan interimnya dalam pertarungan ketat yang didapat Jon Jones dari keputusan kemenangan atas Alexander Gustafsson, dan tetap di nomor 1 di pound for pound. Dalam pertarungan triloginya, Cain Velasquez menang TKO dari Junior Dos Santos. Dan seperti Jon Jones, George St. Pierre mempertahankan gelarnya dengan keputusan sangat kontroversial, yaitu kemenangan atas Johnny Hendrick, sehingga ia tetap menjadi juara. Dan setelah laga, George St. Pierre kemudian mengosongkan gelar dengan semi pensiun dan turun dari peringkat pound for pound. Demetrius Johnson mengalahkan Joseph Benavidez, pesaing nomor satunya. Demetrius Johnson naik ke peringkat 5. Ronda Rousey berhasil mengunci, kemudian mengalahkan Miesha Tate, mempertahankan gelar yang sukses, akan tapi hal itu malah menjatuhkannya dari peringkat UFC. Weidman menang sekali lagi, yaitu pada bulan Desember dengan mengalahkan Anderson Silva, dan Weidman pindah naik rankingnya ke posisi nomor 5. Dan pada akhir tahun 2013 seperti inilah peringkat pound for pound UFC terlihat. Seperti yang Anda lihat sendiri, terjadi perubahan monumental dalam sejarah UFC. Sebagai contoh, George St. Pierre dan Anderson Silva yang jatuh dari 5 besar pound for pound, dan Jon Jones memantapkan dirinya sebagai petarung terhebat di UFC yang selalu menjaga bola ini terus bergulir. Memasuki tahun 2014. Oke, mari kita masuk ke tahun 2014. Benson Henderson mendapatkan kemenangan atas keputusan kemenangan tipis skor atas Josh Thompson, yang mana hal ini tidak cukup untuk membuatnya tetap berada di peringkat 10 besar pound for pound. Jose Aldo berhasil mempertahankan gelarnya melawan Ricardo Lamas, mempertahankan posisi nomor 2. Renan Barrow menang TKO dari Urijah Faber, berhasil mempertahankan kelas bantam UFC saat ia dipromosikan ketika Cruz meninggalkan UFC sementara karena cedera. Ronda Rousey mendapatkan kemenangan TKO dari Sarah McMahon dan berhasil mempertahankan gelarnya lagi. Johnny Hendrick memenangkan kejuaraan kelas welter UFC dengan kemenangan keputusan tipis atas Robbie Lawler. Pengacakan peringkat menaikkan posisi Anthony Pettis 1 peringkat di atas Anderson Silva. Jon Jones mempertahankan gelarnya tetap di nomor 1 dan mendapatkan keputusan kemenangan atas Glover Teixeira. Dan kemudian tak disangka-sangka TJ Dillashaw menang KO dari Renan Barrow, menjuarai kelas bantam, dan Renan Barrow jatuh ke nomor 8 dalam peringkat pound for pound. Demetrius Johnson mendapatkan keputusan kemenangan atas Ali Bagatinov. Kemudian Ronda menang KO atas Alexis Davis, naik ke nomor 9.
Chris Weidman kemudian mempertahankan gelarnya dengan mengalahkan Lyoto Machida dengan keputusan kemenangan. Renan Barrow gagal dalam penurunan berat badan yang tidak menguntungkan yang membawanya keluar dari jadwal pertandingan ulang melawan TJ Dillashaw, dan sebagai gantinya Dillashaw menang KO atas Joe Soto dan mendapatkan tempat nomor 10 ranking pound for pound. Demetrius Johnson menang dengan submission dari Chris Carisao untuk naik ke posisi nomor 3, pengecekan peringkat bahwa Chris Weidman satu tempat di atas Cain Velasquez. Jose Aldo mempertahankan kejuaraan kelas bulu dengan kemenangan keputusan atas Chad Mendes. Anthony Pettis mempertahankan gelarnya untuk pertama kalinya dengan menang submission dari Gilbert Melendez dan pindah ke 5 besar. Johnny Hendrick kalah dari keputusan kemenangan tipis melawan Robbie Lawler dan kemudian kehilangan kejuaraan kelas welter UFC. Peringkat acak menempatkan Ronda Rousey satu tempat di atas Anderson Silva. Renan Barrow mendapatkan kemenangan kuncian melawan Miss Gagnon dan mempertahankan peringkat di 10 pada akhir tahun 2014. Dan inilah dia peringkat pound for pound UFC tahun 2014. Seperti yang kita lihat, kita mendapati kebangkitan Anthony Pettis. Renan Barrow terlempar dari peringkat pound for pound teratas dan bertahan di peringkat 10, dan juga kebangkitan dari Ronda Rousey. Kemudian mari kita lihat bagaimana hal-hal telah berubah. Jon Jones berhasil mempertahankan gelarnya mengalahkan Daniel Cormier. Dengan keputusan kemenangan, Jon Jones tetap bertahan di peringkat nomor 1. Anderson Silva mendapat keputusan kemenangan atas Nick Diaz. Pengacakan peringkat menempatkan Robbie Lawler ke dalam peringkat 10 teratas sebagai juara kelas welter. Anderson Silva gagal dalam tes obat doping saat pertarungan melawan Diaz, menjatuhkannya 1 poin ke nomor 9. Ronda Rousey mendapat rekor kemenangan kuncian dari Chad Zingano dan mempertahankan gelarnya. Rafael dos Anjos menang melawan Anthony Pettis dan menjadi juara kelas ringan UFC. Pengacakan peringkat membawa Robbie Lawler juara kelas welter di atas Anderson Silva. Demetrius Johnson mendapatkan kemenangan submission melawan Kyoshi Horiguchi dan mempertahankan gelarnya. Petarung peringkat 1 Jon Jones kemudian melakukan insiden tabrak lari dan diskors oleh UFC. Chris Weidman berhasil mempertahankan gelarnya dengan kemenangan TKO atas Vitor Belfort dan naik ke ranking nomor 2 pound for pound. Daniel Cormier kemudian menang kuncian atas Anthony Johnson dan mendapat juara kelas berat ringan pada pertarungan yang seharusnya dihadapi oleh Johnson di kejuaraan kelas berat ringan UFC. Fabricio Werdum menang kuncian atas Cain Velasquez di Meksiko dan mempertahankan kejuaraan kelas berat UFC. Robbie Lawler mendapat kemenangan TKO yang luar biasa dari Rory McDonald, kemudian naik 1 tempat ke nomor 7. Dalam pertandingan ulang, TJ Dillashaw lagi-lagi menang TKO atas Renan Barrow. Ronda Rousey di Brasil menang KO atas Bethe Correia dan tetap berada di nomor urutan keempat. Demetrius Johnson mendapat keputusan kemenangan atas John Dodson, kemudian naik ke nomor 2 ranking pound for pound. Daniel Cormier berhasil mempertahankan gelarnya dengan kemenangan keputusan tipis atas Alexander Gustafsson. Tetapi setelah kemenangan itu, Jon Jones merebut gelar juaranya dari Daniel Cormier dan naik ke nomor 5 peringkat pound for pound. Ronda Rousey secara mengejutkan dikalahkan oleh Holly Holm dan kehilangan kejuaraan kelas bantamnya dan hilang dari peringkat 10 besar. Dan kemudian ada lagi yang jatuh, yaitu Chris Weidman, yaitu kalah TKO secara teknis oleh Luke Rockhold. Dia kehilangan sabuk juara di kelas menengahnya. Dan satu lagi kekalahan yaitu saat juara pound for pound nomor 1, Jose Aldo kalah KO oleh Conor McGregor. Aldo turun ke peringkat 7 dan McGregor naik ke peringkat 3. Mengakhiri tahun, Rafael dos Anjos mempertahankan gelarnya dengan technical knockout atas Donald Cerrone. Dan di akhir tahun 2015 seperti inilah peringkat UFC pound for pound. Tahun yang sangat gila ini ya di UFC. Conor McGregor menjadi juara, Jose Aldo kehilangan sabuk juaranya, Chris Weidman kehilangan sabuk juaranya, berganti juaranya dengan Luke Rockhold. Cain Velasquez kehilangan kejuaraannya, Jon Jones diskor kemudian kembali. Pokoknya ini menjadi salah satu tahun yang paling gila dalam sejarah UFC. Tapi kegilaannya tidak berhenti sampai di sini kawan-kawan. Oke, seperti yang akan Anda lihat pada tahun 2016 ya, pengacakan ranking menempatkan Jon Jones ke tempat nomor 1 pound for pound. Robbie Lawler mendapat keputusan dekat menang atas Carlos Condit untuk menjadi nomor 5 juara pound for pound. Berjuang di UFC, Dominick Cruz kembali dari cedera dan merebut gelar setelah mengalahkan TJ Dillashaw. Kemudian Dillashaw sekarang keluar dari peringkat pound for pound dan kemudian pengacakan ranking secara mengejutkan memindahkan Dominick Cruz naik 5 peringkat dan Robbie Lawler turun 4 peringkat. Conor McGregor dikalahkan oleh Nate Diaz di kelas welter yang menjatuhkan Conor McGregor ke tempat nomor 8 pound for pound. Pengacakan ranking menempatkan Fabricio Werdum 1 tempat di atas Dominick Cruz. Demetrius Johnson mendapat pertahanan gelar lain, yang satu ini dengan kemenangan TKO atas Henry Cejudo. Jon Jones kemudian mendapat keputusan menang melawan Ovin Saint-Brook.
untuk memenangkan kejuaraan kelas berat ringan. Sementara Fabricio Werdum kemudian mendapatkan kekalahan KO oleh Stipe Miocic. Werdum keluar dari 10 besar peringkat pound for pound. Pengecekan ranking kemudian menempatkan Robbie Lawler satu tempat di atas Rafael dos Anjos. Dominic Cruz yang berhasil mempertahankan gelarnya mendapatkan keputusan menang atas Urijah Faber, dan Michael Bisping secara mengejutkan menang KO atas Luke Rockhold. Michael Bisping sekarang nomor 9 sebagai juara dan Luke Rockhold keluar dari 10 besar. Dan satu lagi turun setelah Eddie Alvarez menang TKO melawan Rafael dos Anjos. Dos Anjos keluar dari 10 besar dan Alvarez mendapatkan peringkat di nomor 8. Joanna Jędrzejczyk kemudian masuk ke 10 besar dengan mendapat keputusan menang atas Claudia Gadelha. Jose Aldo memenangkan gelar kelas bulu dengan mengalahkan Frankie Edgar dan menjatuhkan Edgar dari peringkat 10 besar. Dan kemudian sebelum pertandingan melawan Daniel Cormier, Jon Jones tes obat dan ternyata positif, kemudian menjatuhkan 3 tempat ke peringkat nomor 4. Anderson Silva menggantikan Jon Jones dan Cormier kemudian mendapatkan keputusan menang atas Anderson Silva, naik ke peringkat nomor 4. Robbie Lawler kemudian tersingkir oleh Tyron Woodley. Robbie Lawler kehilangan kejuaraan welterweight-nya dan keluar dari 10 besar. Jon Jones yang telah diskors karena kegagalan tes narkoba dan keluar dari peringkat pound for pound lagi. Conor McGregor menang pertandingan ulangnya melawan Nate Diaz dan keputusan menang. Stipe Miocic mempertahankan gelarnya menang KO Alistair Overeem dan naik ke nomor 6. Michael Bisping mempertahankan gelar juara middleweight dan keputusan menang atas Dan Henderson. Tyron Woodley mendapatkan hasil imbang melawan Stephen Thompson yang berarti dia tetap menjadi juara di kelas welternya. Conor McGregor kemudian menang TKO atas juara kelas ringan Eddie Alvarez dan menjadi juara ganda pertama kalinya dalam sejarah UFC. Demetrius Johnson lagi-lagi mempertahankan gelarnya kali ini dengan mengalahkan Tim Elliott. Conor McGregor dicabut gelarnya ya karena vakum. Jose Aldo dipromosikan menjadi juara baru dan Holloway mengalahkan Anthony Pettis untuk memenangkan kejuaraan kelas bulu. Sementara Cody Garbrandt mendapatkan keputusan kemenangan atas Dominic Cruz dengan memenangkan kejuaraan kelas bantam dan mempertahankan tempat nomor 5 pound for pound di akhir tahun 2016. Seperti inilah peringkat UFC pound for pound dan terlihat Conor McGregor menjadi juara ganda yang merupakan hal besar pada tahun 2016 dan naik ke nomor 2. Tapi Demetrius Johnson lah yang tetap konsisten menjadi petarung nomor 1 ranking pound for pound. Dia belum pernah kehilangan gelarnya. Sementara itu setiap juara-juara lainnya ya sering jatuh dan bangun. Tidak ada lagi yang tetap konsisten mempertahankan gelar mereka. Mari kita lihat apakah ini juga terjadi pada tahun 2017. Memulai tahun 2017, Woodley mendapat kemenangan dengan keputusan mutlak kali ini dengan melawan Thompson dan menaikkan 1 peringkat ke atas. Daniel Cormier kemudian menang kuncian melawan Anthony Johnson, posisinya tetap di nomor 3. Demetrius Johnson juga mempertahankan tempatnya setelah kemenangan atas Wilson Reis. Joanna Jędrzejczyk menang dengan keputusan mutlak melawan Andras dan mempertahankan kejuaraan kelas strawweight. Stipe Miocic mempertahankan gelarnya untuk kedua kalinya dan kemenangan TKO melawan Junior Dos Santos. Max Holloway menang TKO melawan Jose Aldo dan memenangkan kejuaraan bulu tak terbantahkan lagi dari UFC. Jon Jones untuk kedua kalinya kembali ke peringkat pound for pound UFC, duduk di peringkat nomor 5. Tyron Woodley mendapatkan keputusan menang atas Demian Maia, kemudian mempertahankan tempatnya di nomor 9. Jon Jones kemudian mengalahkan Daniel Cormier dalam pertandingan ulang untuk menjadi petarung pound for pound nomor 1 di UFC. Tapi tak lama setelah itu Jon Jones 2 kali ketahuan, dia diskors lagi dan keluar dari ranking pound for pound. Demetrius Johnson mengalahkan kuncian Ray Borg untuk sekali lagi mempertahankan gelar kejuaraannya. Secara mengejutkan, Joanna Jędrzejczyk mendapatkan kekalahan TKO oleh Rose Namajunas, kehilangan gelarnya dan kemudian TJ Dillashaw mengalahkan Cody Garbrandt untuk memenangkan kembali kejuaraan kelas bantam UFC dan berada di nomor 6. Dan tak lama kemudian Georges St. Pierre mengalahkan Michael Bisping, memenangkan kejuaraan kelas menengah UFC dan naik ke nomor 3 pound for pound pada bulan Desember. Pada bulan Desember juga Holloway mengalahkan TKO Aldo dalam pertandingan ulang. Akan tetapi dia tetap berada di nomor 4. Kemudian Cyborg mendapatkan keputusan menang atas Holly Holm yang mempertahankan gelar kelas bulu. Untuk mengakhiri tahun, Georges St. Pierre mengosongkan kejuaraannya, tetapi itu tidak mempengaruhi peringkat pound for pound-nya. Dan pada akhir tahun 2017, seperti inilah peringkat pound for pound terlihat. Sepertinya Georges St. Pierre, dia baru saja masuk dan kemudian merubah segalanya saat dia kemudian memenangkan kejuaraan kelas menengah dan menghilang begitu saja lagi. Tapi masih tetap sebagai petarung nomor 3 pound for pound. Dan berbicara tentang mengacaukan, Jon Jones lagi-lagi benar-benar mengacaukan ya.
dia lagi-lagi tidak terlihat, dan karena tes positif keluar lagi dari peringkat. Dan untungnya kita masih memiliki Daniel Cormier yang tetap konsisten. Max Holloway membuat jalannya ke peringkat 5 pound for pound teratas. Dillashaw memenangkan gelarnya kembali dan Stipe masih menjadi juara kelas berat. Mari kita lihat apakah ada perubahan yang drastis pada tahun 2018. Untuk memulai tahun 2018, Daniel Cormier menang TKO atas Volkan Oezdemir, naik satu tempat ke nomor 4. Stipe Miocic mempertahankan gelarnya dari Francis Ngannou, naik di atas TJ Dillashaw. Cyborg mempertahankan gelarnya lagi dengan kemenangan TKO, naik ke peringkat nomor 9. Perempatan acak kemudian menempatkan juara kelas berat Stipe Miocic 2 tempat di peringkat pound for pound. Conor McGregor kemudian dicopot dari kejuaraan ringan setelah Khabib memenangkan pertarungan melawan Al Quinta, memulai debutnya di nomor 8 di peringkat 10 pound for pound teratas. Pengacakan peringkat menempatkan baik Khabib dan Conor McGregor turun satu peringkat. Robbie Whittaker setelah menang melawan Yoel Romero dalam pertandingan ulang membobol ke peringkat nomor 10. Pengacakan liar menempatkan George St. Pierre turun 4 peringkat dan Max Holloway naik 3 peringkat ke nomor 3. Daniel Cormier mengalahkan juara kelas berat Stipe Miocic, kemudian menjadi juara dan menduduki peringkat nomor 1. Henry Cejudo yang menjatuhkan juara pound for pound nomor 2 Demetrius Johnson, kemudian Demetrius Johnson mengalami penurunan 3 tempat ke nomor 5. TJ Dillashaw mengalahkan Cody Garbrandt dan pertandingan ulang dan naik ke peringkat 3. Tyron Woodley mendapat kemenangan kuncian atas Darren Till, naik 1 tempat ke nomor 6 di atas Mike Timmouse. Kemudian pengacakan peringkat membuat Robert Whittaker keluar dari 10 besar peringkat dan Chris Cyborg kembali ke 10 besar. Khabib Nurmagomedov kemudian mengalahkan Conor McGregor, menggantikannya sebagai petarung pound for pound nomor 2 di UFC. Pengacakan peringkat membuat Cyborg keluar dari 10 besar dan Henry Cejudo di nomor 10. Demetrius Johnson kemudian menandatangani One FC dan meninggalkan UFC dan juga meninggalkan peringkat pound for pound-nya. John Jones kembali ke peringkat nomor 3 pound for pound setelah menyelesaikan scoring-nya. Daniel Cormier kemudian mempertahankan kejuaraan kelas beratnya dengan mengalahkan Derek Lewis. Max Holloway mendapat kemenangan saat mempertahankan gelarnya melawan Ortega, naik 1 tempat ke nomor 4. Amanda Nunes menjadi juara ganda ketiga dalam sejarah UFC setelah menang KO melawan Chris Cyborg dan naik ke nomor 8. Pengacakan peringkat kemudian menempatkan George St. Pierre turun 1 tempat dan Tyron Woodley naik ke nomor 6. John Jones menang TKO melawan Alexander Gustafsson untuk kedua kalinya ya untuk menantang Daniel Cormier, mendapatkan kejuaraan kelas berat ringan dan pada akhir tahun 2018 tampak seperti inilah peringkat UFC pound for pound. Tetapi tunggu dulu, kita punya satu lagi karena pada bulan Januari 2019 Henry Cejudo menang TKO melawan TJ Dillashaw, naik ke peringkat 5 dalam peringkat pound for pound. Inilah tampilan peringkat pound for pound UFC. Oke, benar-benar gila ya untuk mengakhiri segalanya, dan Henry Cejudo yang sekarang menjadi petarung peringkat 5 pound for pound teratas dengan divisi kelas terbang yang berantakan, mungkin ya karena ditinggalkan oleh Mike Timmouse yang telah pergi dari UFC. Khabib Nurmagomedov melakukan hal yang luar biasa pada tahun 2018 setelah mengalahkan Conor McGregor, dan juga Anda juga melihat sekali kekuatan peringkat pound for pound ya, di antaranya Conor McGregor dan George St. Pierre yang juga masih tetap tinggal di sana, tinggal di 10 besar peringkat pound for pound walaupun mereka berdua tanpa gelar. Daniel Cormier meskipun juara ganda kehilangan sabuk kejuaraannya dan diberikan kepada John Jones karena kalah. Tahun yang gila untuk peringkat pound for pound. Baiklah dulur-dulur, seperti itulah perankingan pound for pound UFC dari tahun 2013 sampai pada tahun 2018. Semoga dapat memberikan informasi yang berharga ya lur. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.